Kesemutan. Rasanya tidak nyaman dan mengganggu. Seperti pegal, agak menusuk-nusuk, bahkan terasa lumpuh. Kesemutan atau bahasa medisnya parestesia terjadi ketika adanya gangguan atau kerusakan pada saraf yang terlibat. Rasa kesemutan bisa menyerang tangan, kaki, ataupun seluruh bagian tubuh. Gangguan saraf ini terjadi karena kekurangan vitamin neurotropik seperti vitamin B1, B6, dan B12. Pernah. Paling sering di mana? Kalau lagi duduk habis acara gitu, duduknya sila gitu. Pernah. Paling sering di mana? Di bagian tangan kanan. Pernah. Paling sering kesemutan di mana? Di bagian kaki. Pernah. Paling sering di mana? Kesemutannya itu biasanya di kaki. Pernah, sering. Sering kesemutan di mana? Di kaki. Pernah Paling sering di mana? di daerah kaki. Kayak gerut-gerut gitu lah. Kayak dicubit-cubit gitu. Kayak semut jalan itu di kaki. Nyeri-nyeri, geli-geli gitu sampai nggak bisa jalan gitu kakinya. Kayak gimana ya? Sakit sih pastinya. Kayak kram-kram gitu ya. Kayak darah yang agak macet gitu kali ya. Enggak tahu. Ada kalanya kurang darah atau. Kesemutan itu mungkin ada nyeri otot kali ya. Tahu aliran darah nggak ngalir? Mungkin peredaran darahnya nggak lancar kali ya, Mbak. Katanya kalau udah seringan banget itu berhubungan dengan kayak penyakit-penyakit dia berhubungan dengan darah. Kayaknya berbahaya. Kalau untuk efeknya saya kurang tahu juga. Enggak sih, nggak terlalu bahaya menurut aku. Kalau didiamin bahaya juga sih, karena nggak bisa jalan. Setahu saya bisa jadi asam urat gitu ya. Biasa dilurusin, selonjorin, serileks mungkin aja gitu. Paling digerakin. Ya digerak-gerakin aja untuk hilang semutan gitu. Aku diamin dulu kakinya beberapa lama sampai nyerinya hilang. Aku biasanya lempeng-lempengin tuh yang kesemutannya. Meski mudah diatasi, jangan sepelekan kesemutan ya. Karena kesemutan bisa saja disebabkan oleh penyakit yang bersifat sistemik, di antaranya penyakit ginjal atau hati, kerusakan pembuluh darah, amyloidosis, diabetes, bahkan kelainan bawaan. Tera Patriana, Ires Anggreni melaporkan untuk NET. Kesemutan atau parestesia. Kalau Ya. Adrian sering mengalami kesemutan tuh di bagian mana? Mau tahu? Mau. Mau tahu banget atau mau tahu aja? Mau tahu 3/4 boleh nggak? Di mana? Ya udah, kayak saya kasih tahu deh. Kalau saya paling suka kesemutan itu ada di bagian kaki. Karena saya suka duduk di bawah kan, suka duduk bersila. Oh iya. Kalau pengajian gitu ya. Nah, bagi Anda nih juga yang sering mengalami kesemutan bisa langsung nanya loh, karena kita akan membahasnya bersama dengan ahlinya. Bisa hubungi kami di 2954618 untuk Jabodetabek dan juga di luar Jabodetabek Anda bisa hubungi ke 021 29546189 karena kita akan membahasnya langsung dengan Dr. Abdul Wahid Indrajaya, yaitu dokter spesialis syaraf. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Dok, tadi kan sudah lihat tuh dalam tayangan sebelumnya. Kalau banyak yang mengalami kesemutan dan dikatakan itu karena tersumbatnya aliran darah. Bener nggak sih karena itu? Oke, jadi pertama sebenarnya kesemutan itu apa sih? Kesemutan itu kan adalah gangguan pada saraf sensorik yang menyebabkan suatu sensasi tertentu. Gitu. Sensasinya seperti digigit semut mungkin ya, makanya namanya kesemutan. Sebenarnya kalau di kedokteran kita mengenal dengan istilah parestesi tadi. Nah, terus apakah ada hubungan dengan pembuluh darah tadi? Sebenarnya apapun yang membuat gangguan pada saraf, baik gangguan dari pembuluh darahnya, baik langsung sarafnya sendiri, itu akan membuat sensasi-sensasi yang muncul. Salah satunya kesemutan tadi itu. Oke, apakah kalau misalnya saya sering mengalaminya gitu, Dok? Apakah kita harus khawatir gitu dengan apakah ini indikasi sesuatu? Indikasi penyakit yang gawat gitu ya. Nah, sebenarnya kesemutan itu ada kesemutan yang biasa aja dalam artian misalnya bukan disebabkan oleh latar belakang penyakit tertentu.
karena posisi yang tadi ada yang bilang kalau saya duduk bersila gitu kan. Nah itu ditandai dengan begitu posisinya dirubah, dia akan hilang dengan sendirinya dalam waktu beberapa detik saja. Artinya tekanan di bagian pembuluh darah saraf tersebut atau yang menekan langsung di sarafnya itu sudah dirilis atau hilang dengan sendirinya. Nah kalau kesemutan yang karena penyakit berbahaya itu biasanya tuh tidak menghilang dalam waktu beberapa detik saja, dan tidak hanya kesemutan biasanya gejalanya ya. Ada juga yang hanya kesemutan saja, tapi cenderung biasanya disertai dengan gejala-gejala lain. Misalnya pada pasien stroke, kesemutan disertai dengan kelumpuhan gitu. Oke, baik. Dok, sebelum kita lanjutkan lagi nih, sudah ada yang menghubungi kita ingin bergabung berbicara mengenai kesemutan dari TNT, dari Tiara dari Tangerang. Halo, selamat pagi Tiara. Pagi. Iya, ingin nanya apa nih ke Dokter Abdul? Ini aku mau nanya, kalau misalnya aku tuh mandi terlalu pagi atau malam, biasanya telapak tangan aku tuh suka sakitnya tuh yang benar-benar sakit banget gitu, lebih dari kesemutan. Cuman hanya di sekitar telapak tangan sama telapak kaki. Oke, boleh tahu mungkin profesi kamu apa, pekerjaannya yang menggunakan tangan dan kaki? Enggak sih, aku ibu rumah tangga biasa. Baiklah. Oke, kita langsung akan tanya gimana dokter kalau kayak gitu. Kesemutan yang disebabkan karena mandi itu saya baru dengar sih sebenarnya ini. Tapi tadi si ibu penelpon bilang kalau dia sering munculnya malam hari. Nah kalau malam hari itu masih bisa kita kaitkan dengan penyempitan-penyempitan misalnya di jaringan sekitar tangan atau kaki. Atau kalau misalnya ibu tadi tangan dan kaki bisa jadi dia gangguan metabolisme. Misalnya gula. Gula darah tinggi itu akan menyebabkan kesemutan juga yang tidak terkontrol gulanya, karena itu akan menyebabkan rusaknya saraf-saraf perifer atau saraf-saraf yang kecil-kecil dan banyak, akhirnya sensasi kesemutan muncul. Bukan rematik ya dok ya? Karena ada yang bilang jangan suka mandi misalnya malam, nanti katanya bisa rematik gitu. Atau jangan-jangan ibu itu rematik bawa kesemutan? Enggak. Bukan. Enggak, ya? Kalau rematik gejalanya bukan hanya kesemutan gitu, pasti disertai dengan yang lain. Baik. Nah kalau tadi kesemutan, kita tahu ada kesemutan yang memang disebabkan oleh posisi sama kesemutan yang mungkin adalah indikasi latar belakang gitu. Penyakit lain. Nah kalau misalnya kesemutan yang seperti apa gitu dok, yang bisa dibilang ini adalah melatar belakangi penyakit lain? Oke, baik. Contohnya misalnya kesemutan akibat saraf kejepit. Ini juga kan common, masalah yang common ya. Tapi saraf kejepit yang kita dicuekin itu akan bisa semakin menjepit. Semakin menjepit dan akhirnya bisa menyebabkan kelumpuhan. Tapi rasanya seperti apa dok? Apakah yang kita rasakan ada bedanya gitu dengan kita kesemutan, kesemutan biasa? Sama, tapi kesemutannya tidak menghilang begitu aja. Mau ganti posisi juga selama si jepitannya masih ada, dia akan tetap kesemutan dan biasanya disertai dengan nyeri yang berlebih. Nah kalau itu yang kita alami, apa langkah darurat yang kita bisa lakukan dok? Sebelum kita mungkin sampai ke dokter gitu ya. Pertama kita harus aware dulu kesemutan seperti apa sih yang tadi itu ya. Tadi kan sudah ada beberapa hal yang saya ceritakan. Lalu misalnya kita curiga karena perubahan posisi, ya mungkin kita bisa bikin posisi kita lebih santai dulu. Kita luruskan kaki, terus luruskan tangan. Habis itu kita bisa melakukan peregangan-peregangan secara umum yang diajarkan di sekolah gitu. Nah, kalau misalnya itu belum menyebabkan perbaikan juga, kemungkinan latar belakang penyakit tertentu, yaitu mau nggak mau memang harus ke rumah sakit dan ke dokter saraf. Harus konsultasi dengan dokter gitu ya. Betul. Dan ini juga sudah ada yang mau konsultasi, ada Pak Handoko di Balikpapan. Selamat pagi. Pagi, mau tanya apa? Halo. Dok, ini mau tanya. Saya sudah sekitar 2 minggu. Berawalnya sih dari kesemutan di tangan kiri. Tapi setelah itu seperti mati rasa udah hampir 2 minggu. Itu antara kelingking kiri, jari manis sampai telunjuk. Baiklah. Itu kenapa ya? Yang mau ditanya tuh, apakah ini indikasi penyakit lain gitu, Pak Handoko? Iya. Takutnya seperti itu karena berawalnya tuh agak
parah juga, maksudnya dalam artian susah untuk digerakkan, tapi lama-lama sudah bisa digerakkan, tapi masih seperti mati rasa. Tapi untuk digerakkan keempat jarinya Pak Handoko bisa ya sampai saat ini? Bisa. Cuman seperti kebas mati rasa itu enggak. Kalau ditekan dia tidak langsung respect sakit atau agak lama terasa sakitnya. Oke, ada agak delay itu dirasakannya. Kira-kira kenapa tuh dokter apa? Pak Handoko pekerjaannya apa dan tangan kirinya sering dipakai untuk apa ya? Oke. Saya salah suatu penerbit, jadi saya sering untuk angkat-angkat buku. Iya, ada buku dalam koli besar atau kecil seperti itu. Tapi ya berat minimal antara 30 sampai 40 kilo. Pak Handoko kidal ya atau tangan kiri? Tidak. Tidak. Oh, oke. Tidak kidal. Oke. Baik. Ya. Terima kasih Pak Handoko. Terima kasih. Baik, jadi kalau misalnya kesemutan seperti Pak Handoko, ini kita kira-kira saja ya, karena kan pertama saya tidak lihat pasiennya. Baik. Tapi kalau dari ceritanya, itu hanya sebatas tangan saja, kemungkinan besar kesemutannya dikarenakan ada jepitan di jaringan ikat sekitar pergelangan tangan. Itu yang biasa kita dengar mungkin namanya CTS, Carpal Tunnel Syndrome, atau jaringan-jaringan tangan yang lainnya. Nah, di bagian saraf kita ada pemeriksaan namanya EMG dan KHS. Itu pakai listrik, nanti disetrum-setrum kecil gitu. Lalu nanti dilihat sudah seberapa parahnya kesemutan tersebut. Nanti dengan tingkat keparahan tertentu maka masuk ke indikasi operasi, tapi tidak selalu dioperasi. Bisa dengan jalan obat dulu atau dengan fisioterapi. Kalau dampak terburuknya dok, kalau kita biarkan ini kebiasaan kita untuk merasakan kesemutan tanpa ada penanganan, apa? Oke. Taruhlah seperti masalah Bapak yang tadi ya, itu bisa terjadi kecacatan, misalnya tangannya jadi lemah yang sebelah kiri. Lalu kan ada gangguan saraf itu kan dia mempersarafi otot. Mempersarafi otot dengan kurangnya persarafan ke otot tersebut, maka otot-ototnya akan mengecil. Nanti dibandingkan kanan dengan kirinya akan berbeda. Kalau sudah terjadi atrofi atau pengecilan otot tadi, untuk ngebenerinnya udah rada susah tuh. Nah, kalau misalnya kita mau membuat baik itu syaraf dan juga otot dan peredaran darah kita baik, itu apa sih dok tipsnya? Apakah olahraga saja cukup? Oke. Pada dasarnya untuk peredaran darah, otot, saraf, itu kembali lagi ke 3 hal yang sangat umum dan kita mungkin sudah tahu dari zaman SD, yaitu makanan sehat, lalu gaya hidup yang sehat, termasuk olahraga, terus dan istirahat jiwa juga yang sehat juga gitu. Kalau terapinya nggak ada gitu dok, yang misalnya bisa kita lakukan secara berkala gitu untuk menjaga kebugaran dari saraf kita? Untuk terapi kita sendiri. Kalau memang sudah terjadi, bisa minum vitamin-vitamin yang berhubungan dengan saraf tadi, yang mengandung B kompleks, B1, B6, B12 gitu, atau turunan dari B12 namanya metilkobalamin. Bisa, itu kalau sudah terjadi. Kalau misalnya belum terjadi, kita tidak perlu mengkonsumsi vitamin apapun, karena kan dari makanan sebenarnya sudah ada nutrisi dan vitamin yang kita dapat gitu. Kalau aktivitas seperti kayak stretching, yoga gitu, itu bagus apakah sekali. cukup memang baik ya dok ya? Itu untuk baik sekali. mengantisipasi ya dok? Iya, untuk saraf kejepit tulang belakang, baik leher, baik punggung ataupun bagian sekitar pinggang situ, kita berenang itu sangat bagus sekali. Sama ada juga ini Nas, kamu juga pernah dengar nggak selain kalau berenang apa kiropraktik itu loh? Itu apakah juga memang bermanfaat dok ya untuk bisa menyembuhkan kalau kita sering kesemutan dok? Ya oke, kiropraktik itu adalah salah satu terapi untuk ngebenerin saraf tulang belakang, karena dia terapi-terapi pada tulang belakangnya sendiri. Jadi tulang belakang yang mungkin agak sedikit geser atau apa bengkok, gitu. Jadi itu cukup bermanfaat sih. Tapi memang kalau untuk di kedokteran itu ada kita harus belajar lagi untuk kiropraktik. Jadi tidak diajarkan di kedokteran secara langsung. Tapi pokoknya intinya mungkin dari bincang-bincang pagi hari ini, artinya kita harus aware, jangan anggap ini sebagai angin lalu saja, karena mungkin ini bisa menjadi indikasi dari penyakit-penyakit yang lebih berbahaya ya dok? Iya betul, dan
Intinya apapun gangguan pada saraf tadi bisa memicu munculnya kesemutan. Dan kesemutan itu munculnya bukan hanya di anggota tubuh tertentu, tapi seluruh tubuh juga bisa gitu. Dan bisa jadi itu nothing, bisa jadi itu something yang sangat serius. Oke, berarti memang kita harus kembali aware dengan apa yang dirasakan oleh tubuh kita ya. Terima kasih banyak Dr. Abdul. Sama-sama. Have a nice day. Have a nice day, keren banget ya tadi filosofinya ya. Something, nothing, dan juga penting. Semuanya serba ting. Rima ya. Rima, ini juga ada yang penting nih. Karena setelah jeda, ada segmen ekonomi dan bisnis yang akan hadir dengan tema tren bisnis online shop dan batu mulia. Tentunya sama rekan kita yang cantik, Masyita Bazia. Tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.